Baik pemirsa, kita lanjutkan kisah Pak Anies yang menemukan obat kanker dan sampai hari ini Pak Anies masih sehat walafiat. Dan ini menarik karena ada 2 kali perubahan obat ya. Obat yang pertama yang dari Indonesia yang cukup mahal, 1 juta 1 butir. Obat yang kedua ini di India yang 1 butir hanya 30.000. Berarti 1 juta bisa untuk 1 bulan. Dan ketika kanker sudah mulai imun, Pak Anies mendapatkan sesuatu pengalaman yang baru yang akhirnya menemukan obat yang kedua. Tetapi obat yang kedua ini tidak direncanakan dan tidak sengaja ditemukan. Bagaimana kisahnya? Kita kembali ke Pak Anies. Baik, Pak Anies. Ini obat yang kedua ini kan Pak Anies tidak merencanakan dan tidak sengaja untuk menemukan obat tersebut. Betul. Nah, pada waktu itu Pak Anies pergi ke Amerika Serikat. Dan obat itu yang dipesan oleh teman Pak Anies ini dibawa? Enggak, saya simpan di Indonesia. Di Indonesia? Iya. Iya, iya. Ya, saya membawa obatnya lama. Yang lama dibawa? Iresa itu. Baik. Tapi saya yang sudah beli dari India. Betul. Tapi tidak mempan, terus sampai saya ke Indonesia. Saya waktu sampai Indonesia pun saya ingat obat itu. Apa saya minum obat ini ya? Ya, kepikiran ya Pak? Kepikiran. Ya? Alah, tapi saya masih ngomong sama Abdul Muthalib ini, saya mau ke Singapura dulu sudah. Saya pikir saya mau ke Singapura. Iya. Ya. Malam kedua, ini suatu keajaiban, Pak. Ada apa itu, Pak Anies? Ini sesuatu yang mungkin orang banyak yang nggak percaya, tapi ini kejadian yang nyata, Pak. Iya. Saya mimpi. Iya. Orang yang berpakaian seperti orang tua saya, tapi mukanya blur. Iya. Bukan ayah saya. Itu Pak Anies masih ingat malam apa, tanggal berapa? Saya lupa, tapi saya kalau cari masih bisa, sebab itu saya 2 hari dari Amerika saya datang. Oh, baik. Setelah 2 malam. Malam pertama enggak, malam kedua. Malam kedua setelah pulang dari Amerika mimpi itu. Jam tapi, berapa mimpinya Pak Anies? Yang pertama, 2 kali mimpi, Pak. 2 kali? Yang sama. Iya. Yang pertama, itu saya mimpi jam 11. Padahal saya biasa minum obat, itu jam 3. Iya. Jadi, waktu saya mimpi pertama, saya bangun, saya kaget. Iya. Saya disuruh minum obat itu. Coba kamu minum obat itu. Orang itu hanya ngomong itu. Dan itu mimpi saya itu masih ada seperti foto, Pak. Masih ingat betul-betul saya. Mimpi dan terjaga. Dan terjaga. Betul. Betul. Waktu saya terjaga saya lihat jam 11. Nah, saat itu aneh. Pak Anies mikir apa? Ini petunjuk atau mimpi bunga tidur saja? Iya, saya pikir campur, Pak. Ya. Ini bunga tidur, tapi kok aneh. Iya. Iya. Tidur. Kemudian Pak Anies untuk memutuskan untuk tidur lagi. Iya, saya memutuskan tidur lagi. Saya pikir ini masih jam 11. Kalau nanti jam 3 aja, saya tidur lagi. Subhanallah, Pak. Iya. Jam 3 lebih sedikit atau jam 3 kurang sedikit. Iya. Itu saya bangun dengan mimpi yang sama. Sama persis. Adegannya sama. Adegannya sama. Saya itu sampai. Masya Allah, Bismillah Muhammad, saya bilang. Iya. Saya bangun. Saya bangun, saya istirahat sebentar. Saya nggak bangun langsung. Istirahat sebentar, saya ambil langsung, saya itu ngambil obat, saya buka, saya bukain obat saya, saya siapkan. Tapi saya pikir saya sholat dulu. Saya memang sholat malam terus karena ya alhamdulillah penyakit ini membuat saya sholat malam karena saya minum obat itu, obat Iresa itu malam. Karena sebelum makan 2 jam atau setelah makan 2 jam, 1 jam 2 jam lah boleh gitu. Jadi waktu perut kosong itu paling efektif malam. Iya, Pak Anies memilih untuk sekalian saya sholat tahajud. Alhamdulillah karena sakit itu saya sholat tahajud sampai sekarang. Sampai sekarang. Arti hikmahnya itu ya, Pak? Iya, ada hikmahnya. Nah, saya sudah saya sholat, saya ambil, saya tanpa pikir panjang. Iya, langsung dikonsumsi. Langsung saya konsumsi, saya minum. Iya. Setelah minum saya baru sadar. Iya. Ya Allah, kok saya besok bisa ketemu Pak Abdul Muthalib atau melalui ini yang bahkan tidak konsultasi ya Pak? Iya. Ini yang memutuskan saya sendiri. Memutuskan sendiri karena mimpi itu mempengaruhi otak saya 2 kali, Pak. Betul, betul. Ya mungkin secara logika medis kok keputusan berubah minum obat berdasarkan mimpi gitu ya Pak ya? Ini Pak, saya itu sudah sehat. Selama ini sudah sehat, baru kembali sakit lagi. Saya olahraga hampir tiap hari, saya nggak pernah ninggal olahraga, Pak. Betul-betul saya tidak pernah meninggal olahraga. Sepeda, berenang, lari. Betul. Lari enggak? Jalan kaki. Itu mesti saya kerjakan. Bahkan saya angkat besi sedikit. Betul. Untuk kekuatan. Senam, saya lakukan semua pokoknya olahraga yang ini. Betul. Jadi saya sehat, hanya batuk aja yang mengganggu saya. Dan ini sudah pasti kanker saya tak kambuh. Iya, iya.
Tapi terus saya waktu ingat, kenapa kok nggak besok saya tanya, saya nanti dimarahin Abdul Muthalib, nanti saya begini, teman saya, istri saya nanti marah kalau insya Allah ini. Harus saya tidur, masa bodoh lah, sudah masuk ngapain lagi saya pikir. Iya. Yang terjadilah. Saya tidurnya aja tidur. Saya pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya apa yang nanti terjadi, insya Allah Tuhan. Iya. Anehnya Pak, setelah saya besok paginya bangun. Itu saya bangun sampai jam 5. Ya. Karena tidak bisa tidur, saya sholat subuh sekalian. Saya tidur, saya bangun jam 8. Agak enteng Pak. Dari hari sebelumnya. Dari sebelumnya. Iya. Terasa betul. Waktu saya bilang alhamdulillah. Saya bilang ya Allah, mudah-mudahan ini betul. Udah, saya tidak berani ngomong sama istri, tidak berani ngomong sama siapa. Iya. Besok malamnya saya konsumsi lagi itu. Tidur, bangun, batuk saya mungkin tinggal 5%. Nggak batuk, baru saya kasih tahu istri saya. Alhamdulillah, saya sehat ini kan. Sebenarnya dengan obat yang baru itu. Jadi tidak perlu ke Singapura. Enggak, saya yakin nggak harus ke Singapura. Itu pemiliknya tahu nggak Pak? Pak Anies mengkonsumsi itu? Nggak tahu. Pemiliknya saya Pak, saya yang beli. Oh Bapak yang beli? Saya yang beli. Berarti dia hanya memesankan, tapi Pak Anies yang... baik. Dia masih banyak. Berarti aslinya obat itu milik Pak Anies. Iya. Tetapi yang mesen tidak mau untuk ngambil ya? Iya. Oh iya, baik. Nanti dia bilang nanti kalau saya itu. Iya, dia seorang guru. Seorang guru, jadi saya sama alumni lah. Betul. Terus Pak, setelah itu saya ke Profesor Abdul Muthalib. Saya bilang begini, alhamdulillah, Prof, bantu saya karena saya minum ini sekarang saya sudah kaget Prof. Ya alhamdulillah, teruskan aja obatnya. Saya dipeluk Pak. Malah dia rekomendasi ya. Kamu ini ngobati diri sendiri, hebat kamu. Iya. Bicara nggak Pak bahwa Bapak memutuskan untuk itu karena ada 2 kali mimpi? Saya ngomong. Diceritakan. Wallahu alam percaya apa tidak, tapi saya 100% masih mimpi saya itu masih terbayang terus Pak sampai sekarang. Ini yang saya sesuatu yang hebat. Nah, terus sampai sekarang saya minum itu alhamdulillah. Dan akibat baik daripada saya kena itu mungkin Allah punya rencana yang baik ya. Saya bisa tahajud. Saya sekarang kalau ada orang sakit kanker, saya jadi konsultan kanker. Betul. Saya terus terang semua ini karena saya tawakal dan ikhlas. Berapa banyak Pak sekarang yang konsultasi tentang kanker ke Pak Anies? Iya, kalau ada family atau ada yang kenalan saya, saudaranya ini, saya melalui telepon, melalui ini, dan saya kasih obatnya, saya suruh nyoba obat ini kalau cocok, kalau paru-paru loh. Kalau yang lain saya nggak berani juga. Kalau kamu mau nyoba, tapi terserah kamu, saya nggak tanggung jawab. Ini saya baik. Ini sekarang ini ada masih family saya di Jakarta sakit, Pak kanker, belum tahu kanker paru-paru, tapi dia sudah mulai batuk-batuk ini. Saya bilang tunggu saya, nanti kalau mau saya obat saya kasih tahu. Tapi telepon terus, saya suruh ikhlas, pasrah. Dan satu hal Pak, saya visualisasi. Waktu saya kanker itu, saya kalau minum obat, saya bayangkan itu kanker, saya hancurkan pengalir sama ini dengan obat saya itu menghancurkan kanker ini. Saya ambil, kanker itu saya bayangkan sesuatu saya ambil, saya injak-injak, saya remukkan, saya injak-injak Pak, terus saya bakar. Jadi saya harus menang dari kamu. Saya tidak mau kalah. Saya menang. Kamu hancur. Kamu pilih orang lain aja lah. Kamu cari orang lain aja, saya bilang. Jangan cari saya. Saya ngomong sendiri Pak, ngomong. Saya ajak ngomong kanker itu. Ya Bari. Ini orang-orang itu kebanyakan. Karena kalau kena kanker, shock, takut dulu. Bahkan perasaannya sudah mati sebelum mati Pak. Betul. Jadi ini seperti orang petinju kalau mau bertanding dengan Mike Tyson. Udah pasti sudah takut dulu. Jadi dalam 2 ronde, 1 ronde, kadang-kadang 3 ronde sudah down. Nah ini saya bayangkan kanker ini Mike Tyson. Saya harus latihan yang kuat. Betul. Ini dan saya tidak takut. Atau Bapak jadi Mike Tyson Pak? Enggak. Saya ini kanker ini Mike Tyson Pak. Pembunuh juga. Jadi saya hancurkan dia Pak. Terus saya betul-betul. Ya alhamdulillah. Orang semua, saya berpikir semua orang mau mati. Saya terus terang merubah pikiran saya.
Ya. ke arah positif. Semua orang akan mati, kenapa kita harus takut? Iya. Takut ya, pertama saya takut Pak sampai Pak, waktu di judge 4 sampai 6 bulan itu. Betul-betul saya takut, tapi istri saya menguatkan saya. Itu dari yang saya bilang, saya terpaksa membuat main drama, senyum yang manis kepada istri saya, supaya istri saya juga ini. Tapi dukungan istri saya sama saya luar biasa. Pak, dan teman-teman luar biasa. Pernah dengar begini, Pak. Kekhawatiran seseorang yang mengidap penyakit kanker adalah tempat yang sangat baik untuk kanker, Pak. Betul, betul, Pak. Jadi kalau kita sudah shock dulu, kalau terus ragu, terus takut, ya hancur. Iya. Hancur. Betul. Alhamdulillah, Pak. Beberapa ya keluarga atau teman atau familinya teman atau saudaranya teman saya yang saya upload dengan kekuatan, dengan visi, dengan meditasi dan apa-apa. Yang pertama saya bilang, kamu jangan takut. Kanker itu bisa sembuh. Betul. Kalau kamu takut, pasti kamu kalah. Tapi kalau kamu happy menghadapi ini, kamu bilang, saya pasti menang, saya pasti sembuh. Betul. Saya akan biasa lagi. Kamu bisa. Pasti bisa. Tapi satu, yakin yang seyakinnya. Jangan ada pikiran sedikit pun kamu meragukan. Jadi yakin itu full. Iya. Aku yakin semuanya bisa. Dan dari situ saya beryakin saya bisa sampai 93 tahun umur saya dengan nulis buku karena saya yakin. Kalau kita yakin pasti bisa, Pak. Tapi yakinan dengan full ya. Betul. Full. Satu hal, otak kita ini, Pak. Saya baca buku ya. Bukunya sampai saya lupa, mesti saya lihat. Itu tidak bisa merekam antara kejadian yang betul, yang sebenarnya atau sama fiksi. Fiksi kita kalau kita bikin saya nanti umur 90 tahun saya nanti umur 90 tahun. Karena saya di sini, saya kepingin ikut maraton untuk kelompok umur 90. Saya akan jadi juara kelompok umur. Saya akan mungkin saya akan ikut triathlon untuk umur tua. Saya sudah persiapkan dari sekarang. Untuk 90 saya apa? Semua itu sudah saya saya planning dari sekarang. Dan saya ikuti dengan check up. Dan ini makanan sehat, tidur sehat, bikin grup-grup yang sehat, teman-teman yang menyenangkan. Sering kita pergi keluar kota bareng, ngobrol yang tidak bicara politik. Sebab politik ini membuat sesuatu yang kita bisa berantem. Jadi sudah politik no politik, yang happy. Terus saya punya teman-teman yang tetap dari satu kota dulu atau waktu kuliah dari Bandung. Saya SMP masih punya grup dan ini SMP ini pernah pergi kemana-mana bareng. SMA punya grup, pernah pergi ke villa saya di Pagilaran. Mahasiswa punya grup. Yang 2 bulan sekali kita makan sama-sama. Reuni. Saya kebetulan orangnya aktivis, jadi semua orang kenal sama saya. Alhamdulillah saya dipercaya terus, Pak. Pilih komunitas yang tepat, pilih orang yang tepat, sehingga bisa saling memotivasi, menguatkan, dan Pak Anies di dalam pikirannya selalu positive thinking dan perasaannya positive feeling gitu ya, Pak? Betul, itu obat yang paling mujarab. Itu yang membuat kita sehat, membuat kita awet muda, membuat kita panjang umur dan sebagainya lah. Betul. Saya baca di buku Pak Anies yang masih draft ini, ada faktor ikhlas dan pasrah. Pak Anies, ikhlas itu gimana, pasrah itu gimana dalam pandangan Pak Anies? Ikhlas itu yang sudah merelakan yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Kita relakan semuanya. Misalnya ada apapun, ikhlaskanlah, udah. Jangan memikirkan sesuatu yang sudah terjadi. Iya, apalagi dendam gitu ya, Pak ya. Iya, itu dendam apa itu saya enggak ada, Pak. Enggak ada. Betul. Kalau pasrah itu ke depan. The next. Harapan kita itu saya pasrahkan sama Allah. Insya Allah terjadi. Kalau kita full pasrah, saya yakin akan terjadi. Betul. Nah, dengan ikhlas dan pasrah ini sebetulnya Pak Anies bisa menambah kekuatan imunitas di dalam tubuh. Betul. Pasti itu, Pak. Betul. Doa. Cinta. Itu penting sekali di dalam. Berbagi. Betul. Sedekah. Silaturahim. Itu semua akan membantu imunitas kita yang tinggi ya, membuat
Imunitas Pak Anies lebih tinggi. Lebih tinggi. Sebab endorfin kita naik, Betul. kita happy, kita ini dan sebagainya. Betul, betul. Dan saya sertai selalu, Pak, Ya. meditasi dan visualisasi. Seperti sekarang ini, Ya. saya bukan visualisasi untuk menyembuhkan saya dari kanker aja. Iya. Tapi saya visualisasi saya nanti waktu umur segini saya masih lari sama rombongan tua-tua, Panis. saya masih sepeda. Ya. Itu saya visualisasi, saya bikin terus. Betul. Ada terus. Sebagian orang mungkin tidak paham visualisasi. Saya pernah baca buku tentang visualisasi dan saya bisa memahami. Tetapi bisa dijelaskan Pak Anies, Ya. praktek visualisasi itu berapa lama? Kemudian posisi duduk Pak Anies seperti apa? Kemudian yang Pak Anies pikirkan seperti apa ketika visualisasi itu? Nah ini gini. Visualisasi itu ya selalu kadang-kadang hanya 5 menit, kadang-kadang Bisa 15 lama. menit paling Betul. lama. Paling lama mungkin 15 menit. Sebab 15 menit itu kalau kita berdiam diri membayangkan kita sendiri kita. Visualisasi itu membayangkan Iya. nanti kita bagaimana. Berarti tempatnya harus tenang ya Pak ya? Tenang. Ah, Itu baik. saya biasanya malam hari. Malam hari. Malam hari. Betul. Jadi nggak ada apa-apa. Iya. Pakai musik yang ringan, yang Betul, enak. betul. yang itu lebih bagus. Kemudian Pak Anies membayangkan sesuatu yang akan dilaksanakan Pak Anies itu. Iya, terus saya terus Pak ini. Saya bisa lari maraton, saya masih bisa kumpul sama teman, saya masih bisa dengan keluarga, saya masih bahkan saya berpikir saya masih bisa mengawinkan cucu nanti, Iya, ya. dan sebagainya. Ini semua saya visual terus. Dan setelah itu juga saya meditasi sambil doa. Betul. Saya doa sebab ini doa ini kekuatan doa ini luar biasa Pak. Ya, Itu sudah semua orang tahu lah. betul. Tapi doa dengan keyakinan tinggi. Dan kita doa bukan diri kita aja. Ya. Saya kalau doa kepada Mendoakan semua orang. Yang Semua. Pak Yang Anies kenal. saya sebut satu-satu sampai itu kadang-kadang saya kok terlalu lama. Ya. Kadang-kadang. Tapi justru mungkin karena mendoakan lain, malaikat mendoakan. itu, Kalau itu dalam janjinya Allah. Betul. Itu janji Allah. Dan kekuatan sedekah Pak. Ya, Kekuatan sedekah. Jadi kalau orang sakit itu disertai sedekah yang ikhlas. ya, Memang. Dan ngomong dan dia untuk nyembuhan saya sedekahin untuk menyembuhkan saya. betul. Diniatkan untuk itu ya, Pak ya. Itu. Atau kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, itu bagus sekali Pak. Betul. Itu luar biasa efeknya. Betul. Ini. Pak Anies, ini buku ini kan masih draft dan kapan Pak Anies akan cetak dan lansing? Insya Allah Pak, ini akan selesai. Saya targetkan Oktober. Bulan Oktober selesai. Ini sudah selesai sebetulnya, tapi terus mesti kita perbaiki. Jadi kita berbagi. Ini editor saya, Pak Taufik Pram, Ya, itu terus membantu saya dengan ini, dan kalau saya ingat sesuatu saya langsung saya koreksi, ini jangan ini langsung saya telepon, direkam sama beliau untuk memperbaiki. Terus saya perbaiki dan saya minta banyak orang pendapat untuk baca pendapat ini. Terus terang belum saya serahkan istri saya setuju apa tidak, tapi saya mengharapkan ini nanti saya launching pada ulang tahun perkawinan saya yang ke-50. betul. Saya nikah umur 30 tahun, kurang sedikit. Saya nikah 2 Desember tahun 70. Betul. Jadi saya sudah hampir waktu itu umur 29,5. Ya. Pak Anies, Ya. ada hal yang masih ingin saya tanyakan, tapi kita jeda dulu, Pak Anies. Iya, oke, terima kasih. Pemirsa, kita jeda dulu, tapi ada hal yang masih menarik yang akan kami tanyakan kepada Pak Anies.